Alur The Trauma Code episode 1. Cerita dimulai dengan adegan penuh kekacauan. Dr. Baek Kang Hyuk berlari ke sebuah desa kecil di timur tengah. Daerah itu sedang diteror bom. Dengan kacamata hitam dan tas ransel, ia menembus reruntuhan menuju rumah sakit. Ia tiba tepat waktu untuk menyelamatkan pasien-pasien di sana dengan membawa kantong darah. Namun, tugas yang lebih berat menantinya. Di Korea, Menteri Kesehatan Kim Yong-hui sedang membahas investasi besar-besaran untuk trauma center. Namun, trauma center saat ini kekurangan tenaga ahli. Satu-satunya spesialis trauma, Dr. Kwon, sedang cuti karena kelelahan. Kim menunjuk Baek untuk menggantikannya. Sementara itu, dokter bedah umum yang Ye-won menghadapi pasien dengan luka tusuk. Saat Ye-won bekerja, Baek muncul dan mengambil alih. Ia menyelesaikan operasi dengan mudah. Baek segera mengetahui bahwa sistem di trauma center kacau. Ia bertekad memperbaikinya dan mengubah trauma unit menjadi trauma center yang layak. Selama operasi lain, Baek menegur tim anestesi dan menunjukkan standar tinggi yang ia tuntut. Ia juga membuat pernyataan tegas dalam rapat, menyebut sistem saat ini sebagai kereta yang keluar jalur. Baek ingin merevolusi departemen ini. Di sisi lain, Baek memberi Ye-won tugas besar, menangani pasien kritis di pegunungan. Dengan helikopter, mereka bergegas ke lokasi. Baek bahkan turun langsung dengan tali ke gunung bersama Ye-won untuk menyelamatkan pasien. Keberanian dan tekadnya menunjukkan bahwa ia bukan sembarang dokter. Alur The Trauma Code episode 2. Jaewon yang panik saat harus turun menggunakan tali ke lereng gunung bersama Kang Hyuk. Jaewon berhasil mengatasi rasa takutnya berkat bimbingan Kang Hyuk. Mereka fokus menstabilkan pasien dan membawanya ke helikopter untuk diselamatkan. Kang Hyuk menunjukkan pentingnya pengalaman langsung di lapangan dibanding sekadar teori. Hal ini mempengaruhi Jaewon yang mulai melihat Kang Hyuk sebagai mentor. Namun, hubungan mereka tidak disukai oleh kepala bedah Han Yurim. Ia merasa Jaewon seharusnya menjadi anak didiknya, bukan Kang Hyuk. Di sisi lain, direktur rumah sakit khawatir Kang Hyuk akan menghabiskan anggaran rumah sakit. Kang Hyuk kemudian menawarkan posisi asisten bedah trauma kepada Jaewon, membuat Yurim makin tidak senang. Yurim berusaha membujuk Jaewon untuk bergabung dengannya, tetapi Kang Hyuk berhasil meyakinkan Jaewon untuk menunjukkan foto-foto pasien yang pernah ia selamatkan dan berbicara dengan tulus tentang pekerjaannya. Akhirnya, Jaewon memutuskan bergabung dengan tim trauma. Yurim membalas dengan mengirim email ke seluruh rumah sakit, menetapkan Jaewon sebagai penanggung jawab tugas trauma. Meski tampak seperti jebakan, Kang Hyuk melihatnya sebagai peluang dan berjanji akan mendukung Jaewon. Alasan Kang Hyuk memilih Jaewon adalah karena ia memperhatikan dedikasi Jaewon yang terus berlari dari satu departemen ke departemen lain demi menyelamatkan pasien. Kang Hyuk yakin Jaewon memiliki potensi besar sebagai dokter trauma di bawah bimbingannya. Alur The Trauma Code episode 3. Ye-won yang terlihat kelelahan setelah shift yang panjang. Ia segera menuju tempat tidur dan terlelap begitu kepalanya menyentuh bantal. Namun, situasi di unit trauma sedang tidak baik. Mereka menghadapi masalah dengan anggaran yang terancam dipotong, yang langsung berdampak pada pekerjaan mereka. Belum sempat beristirahat, Ye-won dan Kang Hyuk harus menangani kecelakaan besar yang melibatkan beberapa mobil dan pasien dengan cedera parah. Di ruang bedah, Dr. Wang mengganggu jalannya operasi dengan kecepatan yang sangat lambat. Untungnya, Kang Hyuk hadir untuk mengambil alih dan meminta Jang Mi untuk menyerahkan masalah itu padanya. Sementara itu, Jeong-won dipanggil oleh direktur rumah sakit untuk membahas karakter Kang Hyuk. Jeong-won diminta untuk menjadi mata-mata di ruang operasi. Pasien menderita pendarahan perut, di mana ternyata ia juga memiliki hati yang rusak dan membutuhkan transplantasi. Kabar baik datang ketika Jang Mi bertemu dengan koordinator donor organ yang sedang menangani pasien yang telah meninggal otaknya. Ternyata, pasien tersebut adalah ayah dan anak perempuan yang baru saja terlibat kecelakaan mobil. Tanpa keluarga yang bisa memberi izin, Kang Hyuk memutuskan untuk melanjutkan transplantasi demi menyelamatkan mereka, meski tindakan ini melanggar pedoman etika. Sementara itu, Junsu muncul dan merendahkan Kang Hyuk atas penanganan pasien yang sedang dirawatnya. Junsu yang dikenal emosional dan sering bertindak kasar, mempersoalkan keputusan Kang Hyuk. Tetapi akhirnya mereka berhasil melakukan transplantasi ginjal untuk anak perempuan pasien. Setelah itu, Kang Hyuk menghormati pasien yang meninggal otaknya dengan mengambil foto sebagai bentuk penghormatan. Namun,
Moodnya terganggu ketika ia mendengar bahwa anggaran untuk Departemen Trauma akan dipotong. Karena kelebihan anggaran yang terjadi sejak kedatangannya, Kang Hyuk terlibat dalam pertemuan dengan Direktur Rumah Sakit untuk membelah anggaran trauma yang telah dialihkan untuk keperluan lain. Meskipun ia berhasil mempertahankan pendapatnya, Yewon semakin khawatir dengan situasi tersebut. Di malam hari, Kang Hyuk mengajak Yewon dan Jang Mi makan malam bersama. Istilahnya mengajak untuk menjadi manusia. Saat makan, Yewon bertanya tentang tato Kang Hyuk, tetapi Kang Hyuk mengalihkan pembicaraan dan menceritakan pengalamannya di medan perang, serta masa kecil yang penuh kesulitan. Mereka tidak lama bersantai, karena sebuah kasus trauma baru datang ke unit. Meskipun pasien tersebut telah meninggal saat mereka tiba, mereka segera beralih ke pasien berikutnya. Jang Mi, meski sedang libur, datang membantu juga. Tantangan profesional dan personal mereka semakin berat, dengan Kang Hyuk yang berusaha menjaga moral dan semangat tim di tengah tekanan besar. The Trauma Code episode 4. Kang Hyuk dipaksa menghadiri rapat anggaran, yang ternyata wajib dihadiri oleh kepala departemen. Yewon memperingatkan bahwa ini adalah masalah penting, dan Kang Hyuk tidak bisa mengabaikannya. Meskipun ahli dalam menangani pasien, Kang Hyuk tidak suka dengan birokrasi rumah sakit. Yurim bersama Yehan berusaha menjatuhkan Kang Hyuk dalam rapat. Namun Yewon mengingatkannya agar hati-hati dengan tekanan anggaran, yang bisa semakin parah. Dalam rapat, mereka mengumumkan bahwa rumah sakit mencatatkan keuntungan besar, sementara departemen yang merugi akan dihukum. Kang Hyuk membela diri dengan menunjukkan investasi besar yang telah diterima oleh Departemen Trauma, namun tetap diminta untuk mengurangi pengeluaran. Saat situasi di trauma semakin genting, Yewon dipanggil untuk menangani kecelakaan lalu lintas besar. Pasiennya adalah Jeong, yang ternyata adalah anak perempuan Yurim. Kang Hyuk turun tangan untuk menangani situasi, sementara Yurim sangat panik dan meminta agar Jeong diselamatkan. Meskipun kondisi Jeong sangat kritis, mereka berhasil bertahan dan melanjutkan operasi meski ada banyak hambatan. Dalam ruang bedah, Yurim, yang sangat khawatir, mulai panik dan bahkan pingsan melihat darah. Namun, Kang Hyuk dan timnya tetap fokus dan berhasil menyelamatkan Jeong, yang ternyata mengalami pecah jantung. Setelah operasi selesai, Yuri mulai memahami pentingnya pendanaan untuk Departemen Trauma. Namun, ada gosip yang beredar tentang Kang Hyuk yang disebut-sebut sebagai pembunuh karena keterlibatannya dalam kelompok misterius Black Wings. Kang Hyuk memilih untuk mengabaikan hal ini dan melanjutkan pekerjaannya. Berita baik datang ketika menteri setuju untuk membayar biaya donasi organ, dengan syarat Kang Hyuk tampil di acara TV untuk melakukan promosi. Namun, saat para wartawan datang, Kang Hyuk lebih memilih untuk langsung menangani kasus darurat lainnya, menunjukkan sikapnya yang tidak terlalu peduli dengan publisitas. Sebelum berakhir, Yewon mulai penasaran dengan tato di lengan Kang Hyuk yang tampaknya terkait dengan kelompok Black Wings. Ini menambah misteri seputar masa lalu Kang Hyuk. Alur The Trauma Code episode 5. Berita viral tentang Kang Hyuk yang menyuruh wartawan diam. Meskipun sebagian orang menganggapnya lucu, Menteri Kesehatan tidak senang karena dampak buruk pada citra rumah sakit. Di sisi lain, para direktur rumah sakit senang melihat reputasi Kang Hyuk terguncang. Namun mereka khawatir dampaknya pada reputasi rumah sakit. Sementara itu, terungkap bahwa Black Wings adalah perusahaan militer swasta yang terlibat dalam misi penyelamatan di zona konflik dengan keahlian medis dan tempur. Yewon terkejut saat mengetahui hal ini, tapi Kang Hyuk hanya menganggapnya sebagai pekerjaan untuk uang lebih banyak. Tiba-tiba, sebuah kecelakaan besar terjadi dan membawa banyak pasien ke unit trauma. Kang Hyuk dan Yewon bergegas menuju lokasi kecelakaan di sebuah jembatan yang melibatkan sebuah bus yang jatuh. Para direktur sibuk memikirkan biaya, sementara Kang Hyuk dan Yewon bekerja keras di lapangan untuk menyelamatkan korban. Kang Hyuk memutuskan untuk membawa semua pasien kritis ke rumah sakit. Dia meminta bantuan Yurim untuk mempersiapkan ruang operasi. Begitu sampai di ruang bedah, Yurim panik, tetapi Kang Hyuk berhasil menenangkan dan membantunya. Di saat yang sama, Yewon kesulitan menangani pasien dengan pipa yang tertancap di perutnya. Namun Kang Hyuk memberi arahan dan membantunya mengatasi situasi tersebut. Setelah operasi selesai, media mulai mengubah pandangan mereka terhadap Kang Hyuk karena keberhasilannya menyelamatkan banyak nyawa. Berita positif ini menjadi kemenangan besar bagi rumah sakit. Kang Hyuk kemudian mengungkapkan bahwa ketiga pasien yang mereka tangani selamat dan akan pulih sepenuhnya. Dia juga memberi penghargaan kepada Yewon, Jang Mi, dan seluruh tim. Kang Hyuk mengusulkan untuk mengubah unit trauma menjadi pusat dan menantang direktur untuk menyetujui rencana tersebut di hadapan semua orang. Alur The Trauma Code episode 6.
Kang Hyuk bangga dengan perhatian positif setelah kecelakaan jembatan, bahkan meninggalkan komentar untuk dirinya sendiri di media sosial. Namun, para direktur rumah sakit, terutama Direktur Chai, tidak senang dengan keberhasilan Kang Hyuk dan berniat menyulitkannya. Sementara itu, Kang Hyuk terpaksa bekerja dengan Agnes, seorang pemula yang agak mengganggunya. Di tengah masalah internal rumah sakit, sebuah kecelakaan terjadi dan Kang Hyuk tidak diizinkan menggunakan helikopter untuk misi penyelamatan karena keputusan Direktur Hong. Sebagai gantinya, Kang Hyuk dan Yewon memutuskan untuk menggunakan ambulans untuk menyelamatkan pasien yang mengalami pendarahan otak. Sayangnya, meskipun mereka berusaha keras, waktu yang terlambat membuat pasien kemungkinan akan berada dalam keadaan vegetatif meskipun selamat. Kang Hyuk marah setelah mengetahui bahwa penghentian helikopter adalah keputusan Direktur Hong. Namun, Yurim tetap mendukung Kang Hyuk karena ia tahu betapa besar bantuan yang diberikan Kang Hyuk untuk menyelamatkan nyawa putrinya. Di malam hari, Jang Mi mengajak Yewon untuk melepaskan stres dengan berteriak ke ventilasi yang membuat Yewon merasa lebih baik. Kang Hyuk kemudian mengajak Yewon makan bersama dan berbicara tentang pengalaman traumatisnya di masa lalu, yaitu ketika tidak ada rumah sakit yang mau menerima ayahnya yang sedang sekarat. Kang Hyuk menjelaskan bahwa itulah yang memotivasinya untuk terus berjuang demi pasien, dan dia tidak marah jika Yewon merasa putus asa, karena Kang Hyuk tahu Yewon belum menemukan alasan kuat untuk bertahan. Sementara itu, Direktur Hong mencoba menjatuhkan Kang Hyuk dengan menyerahkan laporan tentang malpraktik kepada Direktur Chai. Hal ini terkait dengan tindakan medis yang diambil Kang Hyuk di ambulans, yang akhirnya membuat pasien menjadi otak mati. Keluarga pasien berniat menuntut rumah sakit, dan Kang Hyuk segera mencari cara untuk menghadapinya. Sementara Yewon diminta untuk menjaga pasien yang kritis. Alur The Trauma Code episode 7, Kang Hyuk bergegas ke ruang operasi saat pasien dalam kondisi kritis. Meskipun rumah sakit sedang menghadapi masalah internal, Kang Hyuk tetap fokus pada menyelamatkan pasien. Ketika media mulai memberitakan malpraktik Kang Hyuk, dia datang ke konferensi pers dan dengan percaya diri membela dirinya. Ia menyalahkan Direktur Hong atas kebijakan yang menghalangi penyelamatan pasien. Kang Hyuk kemudian diberitahu tentang serangan milisi di Sudan Selatan yang melukai rekannya, Kapten Lee. Kang Hyuk setuju untuk pergi ke sana dan membawa timnya, Jeong Won, Jang Mi, dan Yewon. Sesampainya di sana, mereka menemukan bahwa Kapten Lee terluka parah dan berada di rumah sakit yang rusak setelah serangan, dengan kondisi kritis dan kekurangan darah. Mereka harus mengamputasi lengan Kapten Lee untuk menyelamatkannya, meskipun kekurangan darah membuat prosedur semakin berisiko. Sementara itu, di rumah sakit Korea, Yuri mengelola pasien dengan baik meski tekanan semakin besar. Kang Hyuk dan tim akhirnya menuju cabang Black Wings di Sudan Selatan untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Dengan Jang Mi yang terus mendonorkan darahnya untuk Kapten Lee, ketegangan meningkat ketika mereka tiba di pos pemeriksaan Black Wings, dan Kang Hyuk memutuskan untuk maju meskipun ada rintangan. Penjelasan ending The Trauma Code, Kang Hyuk yang memutuskan untuk menerobos menuju pusat medis, meskipun ditembaki. Akhirnya, dia diizinkan untuk masuk dan menyelamatkan Kapten Lee. Setelah operasi, Kapten Lee stabil, namun membutuhkan waktu panjang untuk pulih. Jeong Won akhirnya mengakui bahwa dia telah menjadi mata-mata untuk Direktur Chai. Meskipun Jang Mi terkejut, dia setuju untuk merahasiakan hal tersebut, asalkan Jeong Won menangani semua operasi darurat. Kang Hyuk dan tim akhirnya kembali ke Korea. Disambut oleh media, Kang Hyuk kemudian terlibat dalam kecelakaan kebakaran besar. Ia mencoba menyelamatkan pasien dari gedung yang meledak, namun dia terluka parah akibat ledakan dan terpaksa menjalani operasi. Yewon bekerja sama dengan Yurim untuk menyelamatkan nyawa Kang Hyuk. Dengan mengambil keputusan berisiko besar, ia memotong sebagian besar hati Kang Hyuk. Setelah operasi, Kang Hyuk mulai menghargai Yewon lebih dalam. Di sisi lain, Direktur Chow terus melawan Kang Hyuk, tetapi akhirnya berubah pikiran. Setelah Kang Hyuk menceritakan kenangan masa lalunya, di mana Chow pernah menginspirasi dirinya untuk menjadi dokter, Kang Hyuk meyakinkan Choi untuk menyetujui pengadaan helikopter medis 24 jam. Episode berakhir dengan tim menggunakan helikopter baru untuk merespons kecelakaan berikutnya.